Selamat pagi Bu Julisar dan teman-teman sekalian. Kenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas proyek tentang implementasi teknologi omnichannel sebagai sistem informasi terintegrasi pada perusahaan retail modern. Sebelum kami membahas materi ini, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Renaldi Mora Silaban dengan NIM 2024-50161. Nama saya Albar Lambang dengan NIM 2024-622. Nama saya Kevin Nortus dengan NIM 2022-623. Nama saya Putra Novanto dengan NIM 2024-631. Nama saya Jessica Margareta Olivia dengan NIM 2024-6007. Dan nama saya Vanessa Zasha Cahyadi dengan NIM 2024-60010. Sekian perkenalan dari kami, terima kasih. Oke, materi yang pertama yaitu tentang definisi teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu merupakan suatu bidang yang mencakup seluruh teknologi yang digunakan untuk mengolah informasi mulai dari proses pengumpulan data, penyimpanan, pemrosesan, pengamanan, hingga penyebaran informasi agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Teknologi informasi itu tidak hanya sebatas penggunaan komputer, tapi juga mencakup perangkat keras seperti hardware, perangkat lunak yaitu software, jaringan komunikasi data, basis data, layanan cloud, serta sistem dan prosedur yang memungkinkan informasi dapat diakses, diolah, dan disampaikan dengan cepat dan akurat. Nah, dalam konteks modern, teknologi informasi itu berperan penting sebagai tulang punggung berbagai aktivitas manusia maupun organisasi. Nah, teknologi informasi itu mendukung otomatisasi pekerjaan, mempermudah pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi operasional, serta membuka peluang inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Teknologi informasi juga menjadi komponen yang sangat vital dalam berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perbankan, industri kreatif, dan layanan publik. Melalui teknologi informasi dapat diolah secara real-time, diakses dari berbagai lokasi, dan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami sehingga memungkinkan proses komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi menjadi lebih efektif. Nah, selain itu, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dengan informasi. Sistem perangkat mobile dan teknologi berbasis cloud memungkinkan membantu organisasi meningkatkan daya saing dan adaptasi terhadap lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Teknologi informasi juga berperan penting dalam menjaga keamanan informasi melalui sistem keamanan digital, enkripsi, dan pengelolaan akses data untuk melindungi informasi dari ancaman dan penyalahgunaan. Dengan peran yang begitu luas dan mendalam, teknologi informasi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga menjadi faktor strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan perkembangan organisasi maupun individu di era digital saat ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis jumlah data yang besar, memungkinkan untuk menemukan wawasan dan tren yang berharga. Dengan adanya sistem informasi yang efisien, sebuah organisasi dapat mengelola data dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih tepat, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Selain itu, sistem informasi memungkinkan bisnis untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Sistem informasi yang terintegrasi juga memberi keunggulan kompetitif karena mampu mendukung proses bisnis secara real-time. Lalu ada beberapa fungsi dari sistem informasi, yaitu meningkatkan kapasitas untuk mengelola sistem informasi dengan penilaian yang kritis dan logis terhadap kualitas dan pengalaman, mendorong efisiensi kerja bagi semua pihak yang terlibat, melakukan analisis dan tindakan pencegahan untuk mengurangi dampak kerugian dari aspek ekonomi, lalu memberikan aspek yang mudah diakses bagi para pengguna, memungkinkan pencapaian tujuan perusahaan secara tepat dengan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada beberapa jenis dari sistem informasi, yaitu ada data warehouse, enterprise system, geographic information system, management information system, dan export system. Baik, sekarang saya akan jelaskan tentang data warehouse. Di mana data warehouse ini adalah tempat penyimpanan data dari berbagai sumber yang disimpan secara terintegrasi, berorientasi pada subjek, memiliki dimensi waktu, dan sifatnya tetap. Nah, data ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen, karena seluruh informasi dari berbagai sistem itu dapat diakses melalui satu pintu. Nah, contohnya, data dari aplikasi akuntansi, website, marketplace,
dan media sosial dapat digabungkan sehingga perusahaan lebih mudah menganalisa dan menentukan metode promosi yang tepat. Nah, di sini data warehouse ini juga memiliki beberapa fungsi penting bagi perusahaan. Pertama, data warehouse itu membantu pembuatan laporan karena data yang tersimpan sudah dipastikan tepat dan tidak rusak. Sehingga proses analisis dan pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Kedua, melalui OLAP. OLAP ini adalah melalui OLAP analisa data menjadi lebih sederhana karena seluruh informasi detail maupun ringkas ataupun sangat detail. Nah, di sini ketiga, data warehouse mendukung proses data mining, yaitu menggali pengetahuan dari data dalam jumlah besar dengan bantuan AI, statistika, dan matematika untuk mengelompokkan model pelanggan sesuai karakteristiknya. Nah, terakhir, data yang ada dalam warehouse ini bisa langsung dijadikan bahan pendukung pengambilan keputusan, terutama oleh manajemen karena ringkasan data yang tersedia membantu mereka menetapkan keputusan jangka panjang bagi perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Jessica yang berupa database dan data warehouse. Nah, yang pertama, database adalah sistem terorganisir untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dari database yang memungkinkan data dapat disimpan dalam bentuk yang terstruktur sehingga mudah diambil dan dikelola jenis yang dikelola. Nah, terdapat 5 jenis dari database. Yang pertama ada operational database. Operational database digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data yang digunakan dalam operasional, bisnis, ataupun aktivitas harian. Yang kedua, ada rational database. Nah, rational database sendiri adalah database yang menyimpan data dalam bentuk tabel yang terkait dengan relasi antar tabel. Yang ketiga, ada distributed database. Nah, distributed database ini sendiri tuh terdiri dari beberapa server atau metode yang terdistribusi secara geografis maupun fisik. Yang keempat, ada cloud database. Cloud database ini sendiri adalah salah satu jenis database yang dihosting di lingkungan cloud dalam computing. Yang kelima atau yang terakhir, ada end user database. End user database ini sendiri digunakan oleh pengguna akhir seperti namanya, yaitu end user. Nah, end user ini tuh seperti individu maupun organisasi. Database end user ini tuh digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data pribadi atau bisnis. Baik, saya akan menjelaskan tentang omnichannel. Jadi, dalam omnichannel itu ada 3 perbedaan konsep penting dalam dunia retail dan teknologi. Yang pertama itu ada multi-channel, cross-channel, dan omnichannel. Ketiga konsep ini tuh sering digunakan perusahaan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi memiliki tingkat integrasi yang berbeda. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu multi-channel. Jadi pertama kita mulai dari multi-channel. Multi-channel itu berarti perusahaan menyediakan banyak saluran penjualan sekaligus, misalnya toko fisik, website, marketplace, dan media sosial. Namun, setiap channel ini berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling terhubung. Dampaknya itu, pengalaman pelanggan bisa berbeda antara satu channel dan channel lainnya. Misalnya seperti harga di e-commerce berbeda dengan harga di toko, dan promo hanya berlaku di satu channel. Lalu kita masuk yang kedua, cross channel. Cross channel ini, di level ini, beberapa channel itu sudah mulai terhubung. Pelanggan itu bisa berpindah dari satu channel ke channel lain dengan lebih mudah. Contohnya, pelanggan bisa melakukan pemesanan online lalu mengambil barang di toko fisik, atau menggunakan voucher digital di toko offline. Jadi integrasinya itu ada, tetapi belum menyeluruh. Oke, kita masuk yang terakhir itu ada omnichannel. Jadi omnichannel ini strategi yang paling canggih dan paling terintegrasi. Di sini seluruh channel itu terhubung secara penuh dan real time. Pelanggan itu mendapatkan pengalaman yang mulus, konsisten, dan personal tanpa peduli mereka belanja di mana. Stok, riwayat belanja, keranjang belanja, hingga status pengiriman, semuanya itu terpusat dalam satu sistem informasi. Inilah strategi yang digunakan perusahaan retail modern seperti Target, Starbucks, atau Indomaret Go Store untuk memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Porter Value Chain atau konsep value chain. Nah, jadi konsep value chain ini atau rantai nilai adalah model yang diperkenalkan oleh Michael Porter yang menggambarkan seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan sebuah perusahaan mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk atau layanan tersebut sampai ke tangan konsumen. Nah, tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana setiap aktivitas dalam perusahaan berkontribusi pada penciptaan nilai tambahan atau value bagi pelanggan dan pada akhirnya membangun keunggulan kompetitif
Nah, jadi komponen utama value chain ini adalah model value chain Michael Porter ini membagi semua aktivitasnya perusahaan menjadi dua kategori besar, yaitu ada aktivitas premier dan aktivitas support aktivitas, yaitu aktivitas pendukung. Nah, jadi aktivitas premier ini yaitu ada inbound logistik dan operation, outbound marketing and sales, dan service. Nah, kalau yang aktivitas pendukung ini ada rekrutmen, teknologi, human research, manajemen, dan infrastruktur. Nah, selanjutnya ada manfaat value chain, yaitu penerapan dan analisis value chain yang maksimal memberikan manfaat strategis yang signifikan. Nah, manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua ada meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada membantu pengambilan keputusan. Yang keempat mengembangkan produk atau layanan baru. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah analisis value chain. Nah, langkah-langkah ini adalah rantai nilai dilakukan untuk mengevaluasi aktivitas dan meningkatkan kinerja, yaitu ada mengidentifikasi aktivitas, analisis aktivitas, dan juga evaluasi aktivitas. Oke, selamat malam teman-teman sekalian dan Pak Valen. Di sini kami akan melakukan sesi interview untuk memenuhi tugas kami, yaitu tugas teknologi sistem informasi dengan judul Omnichannel, penerapan Omnichannel dalam perusahaan Era Jaya. Nah, di sini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Valentine Wangga selaku Product Manager dari perusahaan Era Jaya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi interview kami. Pertama-tama silakan Bapak Valentine untuk memperkenalkan diri. Ya oke, selamat malam semua ya. Nama saya Valentin, saya kerja di Era Jaya sebagai project development untuk Omnichannel di Era Jaya. Mungkin sekian aja, thank you. Nah, oke, sebelum mulai izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu-satu. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Vanessa Zasha dengan NIM 2024-60010 dari jurusan manajemen. Oke, nama saya Albert Lambang dengan NIM 2024-622 dari jurusan manajemen. Nama saya Kevin Ortus dengan NIM 2022-623 dari jurusan manajemen. Nama saya Putra Novanto dengan NIM 2024-631 dari jurusan manajemen. Nama saya Renaldi Mora Silaban dengan NIM 2024-50161 dari jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Jessica Margareta Olivia dengan NIM 2024-6007 dari jurusan manajemen. Nah, oke, sebelum itu di sini Bapak Valentine sendiri kami ingin memberikan beberapa pertanyaan, 6 pertanyaan masing-masing dari kami satu. Di sini pertanyaan kami seputar omnichannel yang akan diterapkan pada perusahaan Bapak. Izinkan peserta kami yang pertama untuk bertanya. Dipersilakan. Oke, selamat malam Pak. Saya Albert Lambang. Saya ingin bertanya apa tujuan utama dari PT Era Jaya ketika mengembangkan Eraspace sebagai platform omnichannel. Terima kasih. Oke, aku jawab ya. Sebenarnya kita di Era Jaya ini penerapan Omnichannel itu salah satu karena Era Jaya sendiri itu sebagai satu holding itu mempunyai beberapa vertikal ya, kita sebutnya vertikal, tapi itu badan usaha ya. Jadi seperti bisa dilihat di sini Eraspace ini salah satu platformnya, tapi di dalamnya itu ada produk kita itu ada Erafone sebagai retail store untuk multi brand, lalu iBox itu yang spesialis untuk Apple products, lalu juga ada UR itu lebih ke arah lifestyle products, mungkin juga lebih ke hobbies and toys dan lain-lain. Ada GD ini bagian dari part dari lifestyle kita, jadi GD Sports untuk sepatu dan apparel. Grand Lucky itu untuk FMCG, jadi seperti supermarket lah ya. Lalu juga ada Garmin sebagai salah satu smartwatch yang integrate dengan kita.
Lalu sebenarnya ini masih ada yang next plan ya, ada masih ada beberapa channel lain. Kita juga punya F&B, kita juga punya wellness untuk apotek, kita juga punya sudah masuk juga electric cars ya dengan Xpeng. Jadi ini in the future kita akan coba integrasikan. Jadi kalau tadi ditanya kenapa sih harus omnichannel, karena kita mencoba untuk mengintegrasikan semua vertikal ini supaya jadi satu kesatuan di bawah naungan untuk Era Jaya Group dengan platform kita di Era Space. Oke, baik. Terima kasih Pak Valen atas jawabannya. Thank you. Selamat malam Pak Valen. Yes. Saya dengan Kevin Ortus izin untuk melanjutkan pertanyaan yang kedua. Teknologi informasi apa saja yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan bentuk omnichannel Era Jaya, yaitu Era Space, Pak? Pak sih. Ya, ya seperti yang bisa kita lihat ya, ini Era Space itu kita develop itu dari web base, tapi sudah integrate ke semua. Jadi sekarang kita juga sudah develop untuk app base juga. Jadi bisa diakses dari mana aja, mau dari desktop kah, mau dari device masing-masing. Jadi semua bisa akses semua channel kita, by apps, by web, dari mana aja bisa. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Valen. Thank you. Baik, selamat sore, Pak Valen. Saya izin bertanya untuk pertanyaan ketiga, bagaimana hambatan dan tantangan implementasi omnichannel ini dalam segi biaya, SDM, data security, integrasi sistem lama, seperti itu. Oke, saya coba jawab ya. Hambatan kita terus terang ini salah satunya tuh integrasi data yang masuk ke kita, how we read the data analis kita, seperti apa segmen yang memakai pengguna user dari Eraspace ini apa aja. Karena kan kita vertikalnya banyak sekali dengan segmen yang sangat banyak. Jadi kita mencoba integrate datanya ini, data yang masif harus kita analisa, lalu supaya kita juga ketika kita mau develop Eraspace ini, kita harus tahu segmen mana sih yang kita tuju, siapa sih usernya, calon usernya ini siapa. Terus begitu juga integrasi antara vertikal ini juga nggak gampang karena kan Eraspace sebagai satu channel penaung kita, sebagai channel payung kita dari semua vertikal ini kan, tapi kan di bawah kita ini banyak sekali yang berbeda-beda segmennya. Ada yang let's say Garmin itu smartwatch untuk hobi, untuk lari, untuk diving, untuk cycling, untuk olahraga. Lalu juga tapi di situ juga mungkin bisa cross dengan JD Sport kita, itu masih bisa cross. Tapi kan begitu kita bicara dengan let's say Grand Lucky dengan supermarket, itu pasti segmennya sudah berbeda. Jadi itu challenge kita, gimana cara kita olah data yang sangat masif itu jadi advantage buat kita untuk developmentnya, untuk supaya target segmen kita tepat sasaran. Mungkin seperti itu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Valen. Selamat malam Pak Valen, saya Putra Novanto, izin bertanya, bagaimana proses memastikan bahwa kebijakan harga, promosi, dan stok selalu selaras di seluruh channel? Terima kasih. Kalau stok dan pricing selaras itu kita memang di kita itu ada policy, one price stock. Jadi kita menggunakan sistem SAP, ya itu yang jadi basis dari seluruh database kita untuk inventory dan pricing ya. Jadi kalau kalian berkunjung, kita punya toko retail Erafon kah, kita punya AI Box, kita punya toko fisik ya, physical store di vertikal kita, itu pricingnya semua di set menggunakan satu one control system di SAP ini. Jadi uh, one
one price policy ini semua berjalan di semua vertikal kita. Jadi misalkan kalian buka Eraspace, kita search produknya, itu price-nya akan sama dengan yang ada yang di retail store kita. Um, um, Bukan cuma price, stoknya pun kita bisa search. Jadi misalkan, let's say, saya mau beli iPhone 17 Pro Max Silver 256 GB, let's say, seperti itu. Kita bisa cek di mana sih store yang ready stock, yang siap jual, dan berapa sih price-nya. Saat kalian lihat di situ, bisa langsung buy day di Eraspace kah? Bisa langsung kalian datang ke store fisik kita, dan selama masih belum terjual, berarti stok akan ready sesuai dengan yang sistem kita siapkan di SAP ini. Jadi begitu kita price change, semua berubah, baik online, offline, itu semua akan sama harga, one price policy. Jadi seperti itu. Baik, Pak, sangat menjawab. Terima kasih. Thank you. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, saya Renaldi Maura Silaban, izin bertanya, apa aja sih permasalahan industri retail dalam perusahaan ini? Apakah stoknya atau layanannya yang buruk atau datanya yang tidak sinkron? Terima kasih Pak. Oke. Main problem kita sih sebenarnya sih stock allocation ya. Jadi kan seperti yang kita tahu semua, Era Jaya Group ini kan bekerjanya national company. Jadi let's say Era Food sendiri per hari ini itu sudah 1.800 outlet seluruh Indonesia. iBox sudah 200 lebih. Belum kita bicara yang lain seperti Samsung Store, Xiaomi Store, dan store-store lain kita lainnya. Belum kita bicara Urban Republic, kita belum bicara DJI Store, kita belum bicara Garmin Store, kita belum bicara Grand Lucky dan lain-lain. Jadi how, why, kenapa harus omnichannel? Ini salah satu payung kita untuk mencoba integrate semua di satu payung, satu sistem, supaya problem stok, let's say jika kita bicara era phone aja, 1.800 store, kita bicara iPhone satu model, nggak mungkin kan satu store punya satu stok. Let's say satu store punya 5 stok, kali 1.800 itu 9.000 piece. Ya kan, itu satu. Lalu juga gimana cara kita memberikan priority, siapa dulu sih, yang mana dulu yang penjualan yang motong stok duluan. Jadi challenge-nya di situ. Ada orang sudah check out di Eraspace, lalu dia datang ke toko untuk pick up. Tapi di toko itu sendiri, ternyata ini stoknya misalkan let's say ada cacat kah, ada ternyata itu sudah punya orang, janjian dengan personel toko. Jadi challenge kita di sini sebenarnya stock usage kita diprioritaskan kemana? Yang retail duluan kah? Yang online duluan kah? Lalu berikutnya itu stock allocation yang tadi saya bilang. Dengan jumlah toko yang besar, kita punya alokasi stok berapa? 9.000, 9.000, let's say 9.000. Itu berarti masing-masing dapat 5. Begitu kita bicara kita sama ratakan, yang di mall levelnya tentu nggak sama dengan yang di ruko. Let's say kita ngomong Central Park, kita ngomong terus itu dibandingin sama yang ada di ruko yang di pinggir jalan, stoknya. Central Park mungkin jualan 50, mungkin di ruko mungkin jualan 3. Jadi itu challenge-nya ada di situ. Itu salah satu, makanya kenapa kita butuh omnichannel. Jadi begitu mereka datang, stok tidak tersedia, nggak mungkin kan pergi ke tempat lain tanpa tahu. Kalian juga misalnya mau beli sesuatu, oh di sini ternyata kehabisan, lalu nggak ada alternatif. Jadinya apa, kecewa, nggak jadi beli tempat lain. Jadi kenapa ada omnichannel? Kita begitu nggak ready di toko tersebut, kita cek di Eraspace, yang mana ready? Oh ready di sini, oke. Langsung check out, langsung samperin transaksi di situ. Jadi itu sendiri udah jadi salah satu added benefit buat kita. Jadi kita nggak loss omset di situ. Kalau kita bicara tentang tadi yang ditanya itu adalah customer complaint dan lain-lain, ya ini salah satu juga. Kalau orang udah semangat datang mau beli, nggak kebagian barang, atau misalkan warna yang dia mau nggak ready di tempat,
itu kan jadi kan pasti kan komplain keras. Tapi kalau begitu kita dengan omnichannel kita cek, oh di sini ready yang dia mau, speknya cocok, harganya cocok, warna yang dia mau ada, datang tinggal transaksi, itu sudah meminimalisir customer komplain itu sangat banyak. Jadi mungkin seperti itu sih kurang lebih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Valen. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari saya Vanessa. Di sini saya ingin bertanya, menurut Bapak bagaimana sih penggunaan omnichannel ini tuh berdampak bagi perusahaan Era Jaya ini dan apa kira-kira rencana ke depannya? Jadi tujuan kita menggunakan omnichannel ini sebenarnya integrate antara big picture ini kita mengintegrate antara online dengan offline. Em, Lalu ke depannya ini kita akan ada penambahan lebih banyak lagi di omnichannel ini dengan penambahan vertikal-vertikal lain yang belum belum siap atau belum masuk ke era space. Jadi ke depannya ini omnichannel akan terus dikembangkan. Kenapa? Karena em, sekarang ini customer behavior itu lebih ke arah simple, generasi instan. Jadi semua maunya belanja sekarang juga, mau dikirim sekarang juga, mau aktivasi sekarang juga, mau iPhone 17 Pro Max, kapan maunya? Sekarang juga. Jadi seperti itu. Jadi ini omnichannel salah satu kita punya platform untuk mengcover kebutuhan customer yang semakin hari itu semakin maunya generasi yang super instant. Jadi omnichannel kita akan kita terus kembangkan karena ini membantu kita bukan cuma sebagai offline-nya juga, tapi online presence kita dikombin dengan offline presence kita, jadi menciptakan sesuatu one stop shopping. Jadi nggak usah kemana-mana lagi. Di Aerospace beli apa aja bisa. Jadi plan ke depannya sih seperti itu. Mungkin dari saya itu. Thank you. Terima kasih Pak Valen untuk jawabannya. Em, Mungkin untuk sesi interview kita itu sekian sampai sini aja ya. Sampai sini saja. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Valen sudah menjabarkan materi untuk kelengkapan tugas TSI kami. Sekian untuk interview kali ini. Mungkin saya akhiri saja. Terima kasih Bapak. Thank you. Thank you semua ya. Good luck. Terima kasih Pak Valen. Terima kasih Pak Pak. Valen. Boleh Pak. Perkenalkan, nama saya Kevin Lotus dengan NIM 2022-623. Sekarang saya akan membahas pengertian dari omnichannel. Jadi, omnichannel itu adalah strategi yang paling canggih dan juga paling terintegrasi. Di strategi ini, seluruh channel itu terhubung secara penuh dan juga real time. Pelanggan mendapatkan pengalaman yang mulus, konsisten, dan juga personal, tanpa peduli mereka itu belanja di mana. Barang-barang seperti stok, riwayat belanja, keranjang belanja, hingga status pengiriman, semuanya itu terpusat dalam satu sistem informasi. Inilah strategi yang digunakan perusahaan retail modern seperti Target, Starbucks, atau Indomaret Ghost Store untuk memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik. Terima kasih. Oke, berikutnya ada komponen utama omnichannel. Nah, untuk menciptakan pengalaman omnichannel yang efektif, perusahaan itu memerlukan beberapa komponen inti. Yang pertama itu ada integrasi saluran atau channel integration. Nah, setiap kanal, baik online maupun offline, harus terhubung satu sama lain. Integrasi ini mencakup website, aplikasi, toko fisik, marketplace, dan platform media sosial yang lainnya. Nah, seluruh kanal itu harus memiliki akses ke informasi yang sama, sehingga pelanggan itu tidak menemukan perbedaan data. Berikutnya ada manajemen data terpusat. Data pelanggan, stok barang, riwayat transaksi, hingga preferensi pembelian harus disimpan dalam satu sistem terpadu. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan rekomendasi yang akurat, serta menampilkan informasi produk secara real time. Berikutnya itu ada sistem teknologi ERP, CRM, post integration. Nah, omnichannel itu tidak bisa berjalan tanpa dukungan teknologi seperti CRM untuk menyimpan data pelanggan, ERP untuk integrasi operasional dan inventory, POS yang terhubung antara toko fisik dan sistem online. Nah, jadi teknologi ini memastikan tidak ada data yang tertinggal
atau tidak sinkron. Yang berikutnya ada konsistensi pengalaman pelanggan. Nah, customer journey harus konsisten, baik pelanggan datang dari Instagram, website, aplikasi mobile, atau toko fisik. Konsistensi meliputi penampilan brand, pelayanan, harga, informasi produk, dan promo. Berikutnya itu ada logistik dan pengiriman terintegrasi. Untuk menjamin pengalaman yang optimal, proses pengiriman harus fleksibel. Pelanggan ingin memiliki opsi yang paling sesuai. Misalnya, pesan online ambil di toko atau click and collect, pesan di toko dikirim ke rumah, terus ada retur barang ke kanal mana saja. Nah, semua ini hanya bisa berjalan jika logistik itu terintegrasi. Perkenalkan, nama saya Vanessa Zasha dengan NIM 2024-60010. Di sini saya akan menjelaskan company profile atau latar belakang company yang kami pilih dalam mengintegrasikan omnichannel dalam retail modern. Di sini kami memilih company Era Jaya atau perusahaan Era Jaya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang Era Jaya Group ini sendiri. Era Jaya Group merupakan salah satu perusahaan retail dan distribusi terbesar di Indonesia yang berfokus pada penjualan perangkat telekomunikasi seperti gadget, IoT, dan produk lifestyle. Era Jaya dikenal melalui jaringan toko besar seperti Erafone, iBox, Samsung Experience Store, DJI Store, Urban Republic Store, dan berbagai retail lainnya. Dengan ribuan outlet yang tersebar di seluruh Indonesia, Era Jaya menjadi pemain kunci dalam industri retail elektronik modern. Sejak berdiri, Era Jaya konsisten dalam membangun ekosistem retail yang kuat melalui integrasi distribusi, layanan purna jual, dan inovasi channel perusahaan baik online maupun offline. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan penerapan omnichannel strategi yang dilakukan oleh perusahaan Era Jaya. Di sini, Era Jaya mengembangkan strategi omnichannel retail untuk mengintegrasikan seluruh channel penjualan, baik toko fisik, website, aplikasi, dan juga marketplace, ke dalam satu pengalaman pelanggan yang terpadu. Salah satu langkah utama yang dilakukan oleh Era Jaya adalah peluncuran dan penguatan Era Space sebagai pusat ekosistem digital Era Jaya. Di sini, Aerospace berperan sebagai penghubung antara online dan offline melalui platform ini, sehingga pelanggan mendapatkan beberapa pengalaman yang menarik. Yang pertama, pelanggan dapat mengecek ketersediaan stok di berbagai outlet. Di sini, pelanggan dapat melihat apakah produk yang mereka inginkan tersedia di toko-toko Era Jaya terdekat secara real time. Fitur ini membantu pelanggan menentukan lokasi pembelian yang paling cepat dan nyaman tanpa harus mengunjungi toko satu persatu. Yang kedua, melakukan pembelian online. Melalui Aerospace, baik website maupun aplikasi, pelanggan bisa membeli produk kapan saja tanpa harus datang ke toko. Seluruh proses transaksi mulai dari pemilihan produk hingga pembayaran dilakukan secara digital dan terintegrasi dengan sistem stok toko fisik. Yang ketiga, memilih pengiriman langsung atau click and collect. Setelah membeli online, pelanggan dapat memilih pengiriman langsung ke rumah ataupun kantor. Alternatifnya, pelanggan bisa menggunakan fitur click and collect untuk mengambil barang di toko pilihan mereka. Fitur ini dapat mempercepat proses pengambilan sekaligus mengurangi waktu tunggu. Yang keempat, mendapat promo dan loyalty program yang konsisten di semua channel. Di sini, promo, diskon, baik poin loyalitas berlaku sama baik di toko fisik maupun online. Jadi, konsumen tidak perlu khawatir kehilangan keuntungan hanya karena memilih channel yang belanja tertentu. Sistem ini memastikan pengalaman yang adil dan konsisten di seluruh sistem Era Jaya. Melalui omnichannel, toko fisik Era Jaya tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai showroom, titik layanan, dan pusat pengalaman produk. Perkenalkan, nama saya Jessica Margareta Olivia dengan NIM 2024-6007. Di sini saya akan jelaskan tentang implementasi omnichannel pada PT Era Jaya, yang saya bagi menjadi 7. Yang pertama, ada integrasi kanal online dan offline atau O2O integration.
Di sini, Era Jaya itu menghubungkan platform digital seperti eraspace.com, aplikasi mobile, e-commerce, dan marketplace dengan jaringan ratusan toko fisik seperti Eraphone, iBox, dan Samsung Store. Pelanggan itu dapat memulai perjalanan belanja di satu kanal dan menyelesaikannya di kanal lain tanpa hambatan. Bentuk implementasinya itu ada cek stok real time, click and collect, reserve product online, ship from store, dan store locator and booking service. Yang kedua, ada Unified Customer Experience atau pengalaman pelanggan terintegrasi. Di sini, Era Jaya membangun pengalaman yang seragam antara kanal online dan offline. Nah, implementasi utamanya itu ada satu akun pelanggan atau akun yang digunakan di Eraspace itu bisa dipakai juga di saat bertransaksi di toko fisik. Terus ada program loyalty terintegrasi atau bisa disebut Era Jaya Rewards, yang ada konsistensi harga dan customer service terpadu. Nah, yang ketiga itu ada integrasi inventory dan sistem backend, sistem ERP, enterprise resource planning, POS, point of sale, dan manajemen gudang Era Jaya yang dihubungkan sehingga data itu selalu sinkron. Nah, implementasi teknisnya itu ada real-time inventory update, manajemen retur terintegrasi, sinkronisasi katalog produk, dan pengelolaan stok lintas kanal. Yang keempat, ada optimalisasi logistik dan rantai pasok atau supply chain integration. Di sini, untuk mendukung omnichannel, Era Jaya itu memperkuat logistiknya melalui fulfillment center omnichannel, pengiriman lebih cepat, integrasi dengan mitra logistik, dan pengaturan stok antar gudang otomatis. Nah, yang kelima, ada pengembangan ekosistem digital Eraspace. Di sini untuk mendukung omnichannel juga. Lalu Era Jaya itu mengembangkan sistem digital internal yang semakin lengkap. Nah, ada fitur dan inovasinya seperti Eraspace App dan website, digital catalog and digital invoice, ada e-payment, cicilan online, dan integrasi pembayaran retail, live shopping and virtual consultation, integrasi dengan marketplace. Lalu yang keenam, ada pengalaman retail modern di toko fisik. Walaupun omnichannel ini fokus pada digital, tentunya Era Jaya tetap meningkatkan pengalaman di toko fisik, menarik pelanggan dari kanal online ke offline. Implementasi di toko ini ada experience store, ada demo produk lengkap, sales konsultan terlatih, ada smart checkout and pembayaran cashless, layanan after sales terintegrasi, dan kombinasi online dan layanan toko fisik. Nah, yang ketujuh ada pemanfaatan big data dan analitik pelanggan. Omnichannel Era Jaya itu didukung oleh data pelanggan yang terintegrasi, tentunya. Nah, ada implementasi data driven, seperti analisis riwayat pembelian, segmentasi pelanggan, dan optimasi stok dan personalisasi promosi. Oke, perkenalkan nama saya Albert Lambang dengan NIM 2024-622. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa dampak bagi perusahaan. Nah, jadi strategi omnichannel ini adalah pendekatan penjualan yang menyatukan semua kanal penjualan dan komunikasi, yaitu toko fisik, e-commerce, media sosial, dan juga aplikasi. Nah, jadi agar pelanggan mendapatkan pengalaman yang mulus dan konsisten. Jadi seolah-olah tuh berinteraksi dengan satu merek tunggal. Nah, bagi Era Jaya ini tuh strategi ini memberikan 4 manfaat strategi utama, yaitu ada konsolidasi branding dan penguatan ekosistem penjualan. Yang kedua ada peningkatan kapasitas penjualan melalui integrasi channel. Yang ketiga ada optimalisasi perencanaan bisnis, dan yang terakhir ada ekspansi pelayanan dan monetisasi baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 manfaat tersebut. Dari yang pertama yaitu ada konsolidasi branding dan penguatan ekosistem penjualan. Nah, di sini dari yang pertama yaitu ada konsolidasi branding dan penguatan ekosistem penjualan. Nah, jadi omnichannel memungkinkan PT Era Jaya ini mengonsolidasikan dulu seluruh kanal menjadi sebuah ekosistem terpadu seperti toko fisik atau Eraphone, iBox atau UR. Nah,
e-commerce atau era space, marketplace resmi, aplikasi mobile, hingga layanan purna jual dan trade-in. Nah, jadi dampak krusial ini ada tiga, yaitu yang pertama ada brand terus meningkat. Jadi ini tuh pengalaman yang konsisten dimanapun pelanggan berbelanja, membangun kepercayaan yang lebih kuat gitu kepada brand kita. Lalu customer acquisition lebih mudah. Jadi pelanggan tuh yang awalnya didapatkan dari marketplace dapat dengan mudah nih kita arahkan atau kita tarik dan dipertahankan dalam ekosistem internal Era Jaya. Nah, yang terakhir ada brand equity semakin kuat. Nah, jadi hal ini tuh sangat penting dalam bisnis gadget di mana keaslian dan jaminan produk tuh memerlukan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi bagi konsumen dan dari konsumen. Selanjutnya yang kedua ada peningkatan kapasitas penjualan melalui integrasi channel. Nah, jadi melalui omnichannel ini PT Era Jaya itu dapat menghubungkan inventory toko fisik dengan kanal online sehingga pelanggan tuh bisa membeli dari toko terdekat atau nearest store fulfillment. Nah, dampaknya itu yang pertama ada konversi penjualan meningkat. Nah, jadi karena stok yang tersedia itu dapat ditampilkan real time atau eh, secara jelas gitu, secara asli dengan waktu tersebut dan hari itu tersebut, hari itu juga. Nah, yang kedua ada lost sales menurun. Nah, jadi terutama tuh lost sales ini tuh terutama untuk produk-produk high demand seperti kayak iPhone atau flagship Android yang stoknya tuh cepat habis atau sering diincar para konsumen gitu. Lalu yang kedua ada perputaran produk lebih cepat. Jadi sehingga tuh mengurangi beban modal kerja pada barang elektronik yang bernilai lebih tinggi gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga ada optimalisasi perencanaan bisnis. Nah, jadi sistem omnichannel ini menyediakan big data terintegrasi mengenai perilaku pelanggan, tren pembelian, produk paling dicari, dan efektivitas promosi. Jadi hal ini tuh mendukung tentang forecasting penjualan lebih akurat, terus manajemen stok lebih terencana, dan juga perencanaan promosi dan bundling tuh lebih terarah karena data konsumen tuh dari kanal digital dan offline saling melengkapi. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada ekspansi layanan dan monetisasi baru. Jadi omnichannel tuh membuka peluang bagi Era Jaya tuh untuk mengembangkan PT Era Jaya Digital ini dari era logistik sebagai unit pendukung omnichannel. Lalu menyediakan layanan click and collect, same day delivery, online pre-order hingga trade-in online. Nah, jadi ini tuh dapat memperluas model bisnis kelayanan keuangan atau device protection dan era protection yang semakin mudah digunakan lewat kanal digital. Jadi secara keseluruhan tuh omnichannel tuh memperkuat daya saing PT Era Jaya di pasar retail elektronik yang dinamis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Novanto dengan NIM 2024-631. Saya akan membahas tentang hambatan dan tantangan implementasi omnichannel kepada suatu perusahaan. Definisi hambatan dan tantangan itu sendiri adalah berbagai kendala, kesulitan, dan faktor penghalang yang membuat perusahaan sulit menerapkan strategi omnichannel secara efektif. Hambatan dan tantangan itu sendiri ada 4. Yang pertama itu ada besarnya investasi awal dan kesiapan infrastruktur teknologi. Lalu dilanjut dengan ketidakpastian sumber daya manusia dalam transformasi digital. Lalu yang ketiga itu ada risiko keamanan data dan kepatuhan regulasi. Lalu yang terakhir itu ada kompleksitas integrasi dengan sistem lama atau legacy system. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dilakukan di slide berikutnya. Terima kasih. Nah, hambatan dan tantangan yang pertama kali akan dibahas adalah besarnya investasi awal dan kesiapan infrastruktur teknologi. Perusahaan harus mengalokasikan dana untuk berbagai kebutuhan penting seperti pembelian perangkat keras baru, peningkatan kapasitas server, penggunaan cloud computing, pemasangan jaringan internal, serta alat pendukung operasional di toko maupun gudang. Selain itu, perusahaan juga harus menginvestasikan dana untuk pengembangan perangkat lunak, misalnya sistem CRM omnichannel, ERP yang terintegrasi, sistem manajemen inventory yang mampu menampilkan stok secara real-time di seluruh cabang, sistem postmodern, platform e-commerce yang terhubung langsung dengan gudang seperti API,
integrasi untuk menghubungkan semua channel. Tidak hanya itu, perusahaan juga harus menyediakan biaya pelatihan internal karena semua karyawan harus memahami cara menggunakan teknologi baru. Lalu yang kedua itu, ada ketidakpastian sumber daya manusia dalam transformasi digital. Sistem omnichannel membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknologi, pengelolaan data, dan pemahaman operasional yang lebih kompleks dibandingkan sistem sistem bisnis tradisional. Banyak karyawan, terutama yang sudah lama bekerja di perusahaan, mungkin belum familiar dengan teknologi modern seperti dashboard inventory real time, sistem CRM digital, atau sistem pos yang terhubung ke data pusat. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya bahas di slide berikutnya. Terima kasih. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas adalah risiko keamanan data dan kepatuhan regulasi. Tantangan terbesar dalam aspek ini adalah risiko kebocoran data dan serangan cyber, seperti hacking, phishing, malware, dan ransomware yang dapat menargetkan sistem back-end perusahaan. Ketika satu kanal mengalami pelanggaran keamanan, seluruh sistem omnichannel dapat ikut berdampak karena semuanya saling terhubung. Selain menyebabkan kerugian finansial, pencurian data juga berdampak buruk pada reputasi perusahaan yang bisa menghilangkan kepercayaan pelanggan. Lalu yang terakhir itu ada kompleksitas integrasi dengan sistem lama atau legacy system. Permasalahan utamanya itu muncul ketika data pelanggan, data stok, data transaksi, dan data operasional tersimpan dalam silo atau sistem yang terpisah-pisah. Untuk mengimplementasikan omnichannel, semua informasi ini harus disatukan dalam satu platform yang terpadu. Namun, proses penyatuan ini bukanlah hal yang mudah. Perusahaan harus melakukan migrasi data, menyelaraskan struktur database, menyesuaikan modul operasional, hingga membuat jalur integrasi baru dengan API atau middleware. Itu saja untuk hambatan dan tantangan implementasi omnichannel pada perusahaan. Sekian, terima kasih.